Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Siap berisalah. Ya, apa kabar semuanya anak-anak? Semuanya sehat ya? Untuk memulai kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan kali ini, kita buka dulu dengan doa. Untuk itu saya minta ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional yang semuanya sangat bersemangat sekali untuk menghadapi kegiatan belajar mengajar dengan bagus. Ya, silakan semuanya anak-anak mempersiapkan mulai dari alat tulis ya, buku persiapkan. Ada SPP saya sebut namanya buku warna merah, kuning, hijau. Hitam. Tentunya dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar di sekolah, anak-anak semuanya mendapatkan tugas-tugas tambahan ya dari mata pelajaran yang lain. Mungkin ada juga anak-anak yang merasa terbebani juga. Jadi tidak boleh anak-anak terbebani ya. Jadi kalian harus tetap bersemangat menghadapi tugas-tugas pembelajaran dari Bapak Ibu guru di sini demi menggapai ilmu dan menggapai prestasi kalian agar lebih baik ke depannya tentunya ya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang atletik lompat jauh. Ya, baca apa itu lompat jauh? Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan dan kekuatan untuk melompat sejauh mungkin dari titik tolakan, take off, melompat kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Ya, di materi kita sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar apa? Ya, silakan juga. Permainan bola besar. Permainan bola besar. Kira-kira dalam pembahasan kita pada pertemuan kali ini lompat jauh kan kira-kira ada hubungannya dengan materi permainan bola besar? Hubungan antara lompat jauh ini dengan permainan bola besar, yaitu di mana lompat jauh ini sangat mempengaruhi atau sangat berhubungan dengan cabang olahraga, termasuk juga cabang olahraga bola besar. Kita contohkan saja seperti permainan bola voli. Dalam permainan bola voli ini ada juga yang namanya teknik smash. Nah, teknik smash ini memerlukan lompatan yang sangat baik. Apabila kita memiliki lompatan yang jauh ataupun lompatan yang baik, pasti kita mudah. Otomatis kita itu mudah dalam melakukan teknik smash tersebut. Kira-kira dalam perlombaan lompat jauh ini yang memiliki lompatan yang baik itu ada hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari?
Ya, Nur, silakan. Hubungan lompat jauh dalam kegiatan sehari-hari adalah apabila kita memiliki keterampilan yang baik dalam lompat jauh, tentu akan memudahkan dalam aktivitas yang memerlukan gerak lompat seperti meraih sesuatu yang tinggi dan juga dapat mendukung keterampilan kita dalam melakukan olahraga yang lain. Setelah nanti kita menyelesaikan proses pembelajaran di kelas atau di lapangan nantinya ya, anak-anak nanti akan dapat menganalisis keterampilan tahap-tahap pelaksanaan lompat jauh dengan benar. Itu yang pertama. Yang terakhir itu tentunya anak-anak akan dapat mempraktikkan ya, keterampilan tahap pelaksanaan lompat jauh dengan benar. Bapak sudah menyiapkan video. Silakan dilihat, dia analisis kira-kira isi videonya apa. Disimak dulu ya. Ini hanya beberapa detik. Silakan dilihat. Perhatikan. And Yongo, who has produced the biggest jump this year, a massive 865 high. Wow, there's been some massive jumps Carol so far. What can he do? Fast into the wall. Good jump. Oh, that's another one. And with the Olympics last year, but can he finish with a bang? Oh, it's always awkward, isn't it? If you won the competition, you produce a good jump. This man possibly could. Let's wait and see. Oh, it is! It's massive! Oh, no! Ya. Tadi di video itu kira-kira ada apa? Apa yang video? Ya, panggil Mas. Yang terdapat dalam video tersebut adalah perlombaan lompat jauh. Perlombaan lompat jauh. Kira-kira terjadi masalah apa di situ, Bang? Nah, di dalam video tersebut adalah masalah yang terjadi adalah terjadinya diskualifikasi. Diskualifikasi, silakan dulu. Ya, benar sekali. Jadi kalau dapat bendera merah itu berarti terjadinya pelanggaran, dan di video itu tadi terjadinya diskualifikasi. Nah, inilah masalah yang akan kita angkat dalam kegiatan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Kita akan menganalisis secara kelompok ya. Untuk pembagian kelompok itu kita bagi menjadi 3 kelompok sesuai yang Pak sampaikan di grup WA tadi malam ya. Kalau 3 kelompok, ada grup A, grup B, dan grup C. Dan nanti itu akan kita laksanakan ya. Kita akan laksanakan diskusi secara kelompok, kemudian juga kalian akan melakukan praktek, dan yang terakhir tentunya akan melakukan presentasi. Semakin dekat dengan papan tolakan, laju lari harus dipercepat. Ingat ya, jangan terbalik. Jangan terbalik ketika kalian menghadapi papan tolakan malah diperlambat. Itu tidak boleh. Untuk tahap yang kedua ini adalah tahap tolakan. Nah, di tahap tolakan ini apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dengan cara menghentakkan salah satu kaki, yaitu salah satu kaki. Ada gaya apa saja tadi? Gaya jongkok, gaya gantung, dan gaya berjalan. Dalam mendarat kita akan menemui di bagian bak pasir. Ketika kita mendarat, apa yang dilakukan? Mendaratlah menggunakan kedua kaki. Tahap mendarat ini sering terjadi kita tidak seimbang badan kan? Lakukanlah condongkan badan ke arah depan. Yang penjelasan dari Bapak ya, ini sebagai sebuah fasilitasi Bapak ya, biar kalian lebih mempunyai bekal lagi dalam menganalisis ya. Sebagai tambahan lagi ya, biar lebih tips lagi analisis kalian. Jadi kalian harus mempraktekkan, mencoba gerakan-gerakan tahap-tahap pelaksanaan lompat jauh ini di lapangan ya. Jadi Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan
Kira-kira saat praktek tadi apakah ada masalah yang terjadi? Kalau saya sih terkena diskualifikasi pada saat tahap tolakan. Sebabnya apa ya? Satu lagi, saat mendekati papan tolakan, kamu memperlambat lagi lari. Kalau di kelompok kita, permasalahan apa sih yang terjadi? Tadi sih ada permasalahannya. Masalah saya yaitu saya menggunakan kedua kaki saya saat melompat. Seharusnya sih kata Pak Agus tadi harus menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Kira-kira apa sih penyebabnya? Saya tahu, mungkin karena Deko kurang fokus sehingga papan tolakan tersebut tidak terlihat oleh Deko. Di kelompok kita tadi ada permasalahan. Siapa ya? Saya. Kita tahap pendaratan dan tangan saya tidak seimbang sehingga salah satu tangan saya menyentuh belakang station untuk kerugian pada saat pengukurannya nanti. Kira-kira bagaimana cara mengantisipasi? Saya tahu. Ketika kita mendarat, kita harus menenangkan pada ke depan sehingga ketika pengukuran kita tidak melakukan. Oke, terima kasih. Mewakili dari kelompok masing-masing, dari kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C, ya, silakan melakukan presentasi hasil dari temuan-temuannya, mulai dari lihat video yang Bapak tayangkan tadi, kemudian juga Pak tambahkan dengan paparan, dan juga ditambah yang terakhir tadi kalian sudah mencoba mempraktikkan simulasi perlombaan lompat jauh di lapangan. Buatan juga. Siapa kelompok A yang mau mewakili? Ya, silakan. Saya Safira Natasha Putri dari kelompok A akan mempresentasikan tentang tahap-tahap pelaksanaan lompat jauh. Ada 4 tahap pelaksanaan lompat jauh, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. A. Teknik awalan. Awalan pada lompat jauh adalah dengan berlari secepat mungkin untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi sebelum melakukan gerakan menolak. B. Teknik tolakan. Paling baik menggunakan kaki yang paling kuat untuk tolakan. C. Teknik melayang. Saat tubuh melayang di udara ada beberapa cara. Contohnya berjalan di atas udara. Caranya ketika badan sedang melayang, lakukan gerakan seperti melangkah atau berjalan di udara. D. Teknik pendaratan. Pendaratan merupakan gerakan yang terakhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Perlu diketahui sebaiknya pendaratan dilakukan dengan kedua kaki dengan posisi agar bisa menahan keseimbangan. 3. Melatih tahap melayang. Tahap melayang tentunya juga menentukan seberapa jauh hasil lompatan. Apabila posisi tahap melayang terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akibatnya akan fatal. Untuk itu perlu latihan tahap melayang yang benar dan tepat. 4. Melatih tahap mendarat. Tahap mendarat adalah tahap akhir pada lompat jauh. Pendaratan yang salah seperti kaki tidak sejajar dan keseimbangan yang buruk akan berakibat buruk pula pada hasil lompatan karena apabila tidak bisa menjaga keseimbangan, maka dapat mengakibatkan bagian tubuh lain menyentuh bak lompat. Hal ini sangat merugikan karena tentu saja mengurangi hasil lompatan. Untuk itu perlunya latihan keseimbangan untuk pendaratan yang benar, seperti melompat dari bangku dan mendarat dengan kedua kaki sejajar. Nama yang dari saya dari kelompok B. Izin saya, pada cuplikan video tadi saya lihat ada gerakan sebelum berlari. Nah, adakah manfaat dan pengaruh gerak persiapan sebelum awal lari dilakukan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Maya Wulandari dari kelompok B. Tentu saja ada. Gerakan persiapan sebelum berlari itu disebut dengan ancang-ancang atau permulaan. Manfaatnya adalah mempersiapkan fisik sebaik dan semaksimal mungkin dengan tujuan kemampuan tubuh dapat semaksimal mungkin melakukan rangkaian gerak dari setiap tahap lompat jauh. Semakin siap fisik, tentu akan semakin cepat laju lari pada awalan dan juga akan berpengaruh pada setiap tahap gerakan selanjutnya. Untuk kelompok terakhir, silakan. Nama saya Feby Marlida, saya di sini mewakili dari kelompok G. Ingin mempresentasikan tentang memaksimalkan hasil dari lompatan dan mencegah kesalahan pada lompat jauh. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu melatih tahap awalan. Telah kita ketahui bahwa prinsip awalan pada lompat jauh adalah semakin dekat dengan papan tolakan, maka laju lari harus dipercepat. Untuk itu, selain pelompat harus memahami prinsip ini, tentunya juga harus melakukan latihan yang dapat meningkatkan kecepatan berlari. Yang kedua yaitu melatih
melatih tahap tolakan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada lompat jauh, tentunya pelompat harus memiliki kekuatan lompatan yang baik dan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan latihan peningkatan kekuatan otot kaki, contohnya seperti squat jump, naik turun bangku, ataupun jenis latihan lainnya yang bersifat melatih otot kaki. Dan yang ketiga yaitu tolakan kurang keras. Yang artinya ketika kita melakukan tolakan, kita harus melakukan tolakan tersebut dengan keras. Yang keempat yaitu sudut atau arah tolakan atau posisi melayang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Namun semua itu dapat diatasi dengan latihan secara rutin dengan metode latihan yang sangat tepat. Perkenalkan, nama saya Reva Lima Paramita, saya perwakilan dari kelompok A. Izin bertanya, apakah perlu dilakukan latihan simulasi untuk memperoleh keterampilan lompat jauh yang baik dan benar? Nama saya Aisyah Malina dari kelompok C. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok A. Saya rasa sangat perlu sekali dilakukan latihan semacam simulasi lomba seperti ini. Selain untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil latihan, tentunya juga dapat dijadikan sebagai latihan mental sebelum terjun langsung pada perlombaan yang sebenarnya. Tadi sudah mempraktikkan anak-anaknya, kemudian juga mempresentasikan hasil dari analisisnya yang dibuat menjadi sebuah resume tentunya di situ ya. Untuk resumenya silakan dikumpulkan dulu anak-anak. Silakan di ketua kelompoknya, kemudian ketua kelompok silakan antar meja masuk. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai soalnya dikerjakan? Kalau sudah selesai silakan untuk ketua kelompoknya kumpulkan di meja panas. Dari penampilan kalian, mulai dari praktek, kemudian diskusi, presentasi, dan juga diakhiri juga dengan kalian mengerjakan soal ya. Untuk peringkat pertama ya, yang paling sempurna analisisnya itu adalah kelompok A. Ya, bukan berarti karena kelompok A itu tertinggi, kelompok B dan kelompok C juga tidak kalah baiknya, sudah sangat baik sekali, tepuk tangan juga. Selanjutnya kita akan menyimpulkan ya. Saya minta 3 orang ya. Silakan yang pertama, siapa yang bersedia menyimpulkan? Ada 4 tahap lompat jauh yang harus kita praktikkan, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Keempat tahap ini saling mempengaruhi pada hasil lompatan. Diperlukannya persiapan dan awalan yang baik dengan aturan prinsip yang benar untuk dapat memaksimalkan tahap-tahapan tolakan, melayang, dan juga mendarat. Di sini saya akan menyimpulkan tentang beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lompat jauh, seperti 1. Kurangnya kecepatan lari. Kurangnya kecepatan lari ini akan menyebabkan pelompat tidak memperhitungkan kecepatan lari saat mendekati papan tolakan. Yang kedua, langkah tidak tetap. Langkah tidak tetap ini terjadi apabila jarak lari berubah-ubah atau tidak stabil, maka akan berakibat fatal ketika mencapai papan tolakan tersebut. Ini saya akan menyimpulkan cara memaksimalkan hasil lompatan. Cara memaksimalkan hasil lompatan dapat dilakukan dengan cara melatih dari setiap tahapan gerak pada lompatan, seperti 1. Latihan kecepatan lari untuk tahap awalan. Yang kedua, yaitu latihan meningkatkan kekuatan otot kaki untuk tahap tolakan. Yang ketiga, yaitu latihan posisi di udara saat tahapan melayang. Yang keempat, yaitu latihan keseimbangan untuk tahap mendarat. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lompat jauh itu terjadi beberapa tahap ya. Ada tahap-tahap. Yang pertama ada tahap awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Dan keempat tahapnya ini harus dilakukan berdasarkan prinsipnya masing-masing. Kemudian ya, dalam pelaksanaan lompat jauh ini sering juga terjadi berbagai kesalahan-kesalahan yang tentunya hal itu disebabkan oleh beberapa faktor tentunya ya, mulai dari tidak fokus dan juga tentunya kurangnya latihan dalam pelaksanaannya. Dan kemudian dalam memaksimalkan beberapa kesalahan-kesalahan tersebut tentunya ya benar yang sudah kalian bahas itu tadi, dengan cara latihan persiapan, kemudian juga latihan simulasi. Jadi gunanya untuk mengatasi atau
mengantisipasi kesalahan-kesalahan sekecil apapun yang kemungkinan akan terjadi dalam pelaksanaan perlombaan tersebut. Mungkin masih ada ya pertanyaan, masih ada unek-unek ya yang belum terjawabkan dalam pelaksanaan pembelajaran kita tadi. Saya berikan dulu kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Nama saya Putri Rahayu dari kelompok B ingin bertanya, untuk memaksimalkan hasil lompatan pada lompat jauh membutuhkan kekuatan otot kaki. Bagaimana cara memaksimalkan kekuatan otot kaki? Bagaimana cara memaksimalkan lompatan kaki ini? Ya, jadi kita harus berada pada level kita yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Tentunya dengan cara melatih kekuatan otot tungkai. Seperti apa latihannya? Ya, contoh dalam penguatan latihan otot tungkai ini ya, otot kaki itu dengan cara seperti semacam squat jump. Juga ada naik turun bangku, naik turun tangga, dan semacam latihan yang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot kaki. Untuk penugasan anak-anak semuanya, tadi kan sudah tampil secara kelompok ya, dan saya minta ini penugasannya secara individu ya. Silakan kalian buat presentasi di rumah secara individu yang kalian videokan. Apa yang kalian presentasikan? Mempresentasikan ya, mulai dari tahap-tahap awal pelaksanaan lompat jauh sampai dengan melaksanakan simulasi perlombaan lompat jauh. Jadi nanti kalian videokan di situ ya, kalian rekam, kemudian videonya di-upload ya, kalian upload boleh ke Google Drive, boleh juga ke YouTube. Jadi kalian mengumpulkannya ke Pak Agus itu hanya berupa link saja. Jadi itu masuk dari penilaian individu kalian. Paham semua tentang tugas? Untuk pertemuan kita selanjutnya, materi minggu depan kita masih akan membahas atletik, masih pada nomor cabang lompat yaitu lompat tinggi. Nah, baiklah, biar menghilangkan rasa lelahnya kita sudah diskusi, sudah praktek tadi ya, kita main dulu ya. Merah, kuning, merah, hijau, hitam. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Untuk kegiatan pembelajaran kita pada kali ini kita tutup dulu dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepercayaan masing-masing, berdoa. Anak-anak ya, terima kasih atas perhatiannya semua sangat bersemangat sekali. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran PJOK dengan Pak Agus. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.